Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bos Reborn, channel yang tentunya senantiasa membahas tentang pusaka, badik, parang, tombak, ataupun mustika yang senantiasa memiliki nilai seni atau mungkin bagi beberapa orang dianggap memiliki tuah. Jadi teman-teman, mungkin kita pada saat menyimpan benda-benda tersebut sudah sepantasnya lah kita juga harus memberikan perawatan, apakah itu merawat pusaka yang tadi saya bilang, baik berbentuk badik, keris, parang, ataupun tombak. Kenapa mesti kita rawat? Karena contohnya besi. Besi kalau disimpan lama itu mengandung apa ya? Itu bisa menimbulkan karat pada bilahnya. Nah, kita juga tidak usah sering-sering membersihkan, cukup ada waktu-waktu mungkin 1 kali 1 bulan atau 2 kali sebulan kita membersihkan mungkin dengan air jeruk supaya bilahnya itu terawat. Contohnya mungkin seperti parang ini. Parang ini dari segi tampilan ini putih bersih di pamornya, lantas di bajanya ini hitam. Ini karena kita rutin untuk eh, membersihkannya. Nah, mungkin sedikit berbagi tentang karat-karat yang biasanya muncul pada bila pusaka itu, apabila mungkin teman-teman buka atau hunus seperti ini atau memperlihatkan kepada orang lain, sebisa mungkin jangan pegang bilahnya, jangan menyentuh langsung bilahnya. Mungkin disentuh langsung seperti ini. Usahakan cara pegangnya mungkin seperti ini atau begini, jangan menyentuh langsung. Kenapa? Karena di tangan kita itu mengandung keringat basah. Nah, keringat itu kan mengandung mungkin cairan asam. Intinya pada saat teman-teman memegang, besok atau lusa sudah pasti timbul karatan di situ. Sudah pasti. Jadi jangan heran kalau teman-teman punya bilah parang ataupun badik yang sudah dibersihkan, lantas dipegang lagi seperti ini, nah, tidak lama kemudian muncul karat. Itu karena memang di tangan kita ini kan mengandung keringat, mungkin asin ya kalau kita silat, kita mengandung garam mungkin. Kita pegang, nanti di situ pasti ada karat berbentuk telapak tangan. Apalagi kalau sampai kita gosok seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi etika membuka pusaka atau badik milik orang lain juga pun harus kita pahami. Karena kalau kita langsung pegang, apalagi orang-orang baru itu biasanya mengukur atau memegang bilahnya, memperhatikan dengan seksama, tapi digenggam atau disentuh langsung, itu sudah saya pastikan pasti akan berkarat. 1 2 atau 2 minggu pasti akan menimbulkan karat. Jadi etika dalam membuka pusaka juga enggak enggak di apa langsung dipegang, diremas-remas seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga ketahuan yang mana yang pemain, maksudnya yang mana yang memang punya pemahaman tentang bila badik, parang ataupun tombak, dan yang belum berpengalaman. Jadi terkadang juga kita melihat orang-orang tua meskipun umur sudah tua, tapi pengalaman tidak ada. Kalau pinjam punyanya orang, buka, lihat, dia pegang-pegang, diukurlah segala macam, seakan-akan dia yang punya ilmu mengukur paling hebat. Padahal kita yang punya barang itu, waduh, berpikir pasti akan berkarat kita punya bilah. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi kalau mempunyai parang badik yang habis dibersihkan, jangan sekali-kali memegang bilahnya. Kalau tidak mau, karat muncul di situ. Jadi saya ada beberapa koleksi, mungkin seperti ini, salah satunya juga. Ini agak putih juga, bukan agak putih lagi ya, tapi memang putih, bersih, cantik. Ini cara pegangnya pun seperti ini, cukup ujung-ujungnya. Kalau misalkan takut ya gini-ginikan saja. Kalau misalkan takut kena kulit atau apa, gini takut, gini, nah, atau gini, atau di ujung kuku, atau di tangan seperti ini, masalah. Yang penting jangan pegang ininya teman-teman. Karena kalau pegang ini pasti berkarat. Nah, kalau berkarat seperti itu pasti mau tidak mau kita bersihkan lagi. Nah, yang repot membersihkannya itu. Kalau setiap kali dibersihkan besoknya dipegang lagi, dibersihkan besoknya dipegang orang lagi, ya pasti pekerjaan juga. Jadi minimal kalau memang eh, apa namanya senang membersihkan ya enggak apa-apa, kalau orang buka biar diremas-remas juga tidak masalah. Jadi itu. Jadi video ini mungkin saya tujukan tidak hanya kepada pemilik benda-benda seperti ini, saya tujukan juga kepada orang-orang yang mau melihat atau mengagumi eh, bilah badik atau parangnya teman-temannya, supaya jangan asal pegang seperti itu. Seperti itu teman-teman. Lain lagi kalau mustika. Mustika kan biasanya ada beberapa yang menyimpan, seperti kalau di Makassar sini ada yang dibilang unta besi. Kalau mungkin di daerah Jawa sana ada yang namanya apa? Galih kelor. Ya, intinya batu-batu seperti itu. Batu-batu yang konon katanya mengandung tuah, baik itu tuah kekebalan atau mistik-mistik lainnya. Itu sebenarnya cara perawatannya juga ada. Jadi cara perawatannya juga ada. Caranya ya diolesi dengan minyak. Diolesi dengan minyak, mungkin saya punya salah satu contoh olesi dengan minyak. Nah, sekedar saran, kalau minyak-minyak seperti ini sebenarnya teman-teman juga bisa buat sendiri. Caranya seperti apa? Karena bahan baku daripada minyak seperti ini itu berasal dari minyak kelapa murni. Jadi kalau memang teman-teman bisa membuat minyak kelapa murni, itu saja yang teman-teman gunakan untuk mengolesi benda-benda tadi itu yang mempunyai tuah, apakah itu muntak besi, kali kelor, atau kayu-kayu yang bertuah, itu gunakan minyak. Atau kalau menurut pemahamannya orang dulu, minyak yang paling bagus sebenarnya adalah minyak di badan. Maksudnya minyak di badan adalah minyak yang keluar dari badan. Itulah minyak yang menyatu dengan pemiliknya. Jadi kalau masih seperti minyak kelapa, itu masih butuh transfer media. Tapi kalau minyak yang dihasilkan dari badan kita, muka kita misalkan, itulah minyak yang paling top menurut saya. Itulah minyak yang paling luar biasa khasiatnya. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bertanya, lafaznya apa, bacaannya apa, itu mungkin teman-teman bisa cari referensi di tempat lain. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan, cukup saya rasa yang paling simple, teman-teman bakarkan dupa setiap malam Jumat atau malam-malam yang dianggap besar. Jadi itu mungkin sekedar berbagi teman-teman ya. Jadi memang saya juga punya, mungkin ada beberapa jenis saya punya contoh, mungkin seperti batu-batu ini teman-teman. Ini memang biasa saya bawa, tapi dalam waktu-waktu tertentu, bukan untuk saya pamer-pamer atau apa. Nah, ini kita oleskan di sini, minyaknya tadi kita oleskan.
Jadi eh, bukan saya tidak merekomendasikan untuk membeli di penjual-penjual yang ada di media online itu, tapi sebenarnya andai kata teman-teman bisa buat sendiri minyak minyak kelapa itu lebih bagus. Minyak kelapa yang difermentasi, dalam artian kita tidak masak, makanya nanti hasilnya bening. Karena kalau teman-teman beli belum tahu hasilnya apa namanya, cara pengolahannya dari apa, kita tidak tahu. Atau kalau mau yang instan bisa beli juga ada, memang saya lupa namanya, minyak kelapa yang intinya dia bening, nanti itu yang dipakai mengoles. Kalau mau dimix dengan minyak-minyak lain juga tidak masalah, sepanjang teman-teman tahu asal minyak itu dari mana. Jadi bukan saya tidak sarankan atau mengatakan penjual-penjual di luar sana itu tidak baik, tapi yang harus teman-teman ketahui, teman-teman mesti tahu proses awalnya itu bagaimana. Ya, sebenarnya teman-teman hanya malas saja untuk mencari mau instan, tapi eh, untuk hasil teman-teman tidak bisa garansi. Jadi mungkin itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Contohnya mungkin mungkin satu lagi saya sampaikan, saya perlihatkan eh, benda apa namanya, batu seperti ini, saya tidak usah sebut batu apa, mungkin lebih bagusnya kalau diginikan teman-teman, karena kan secara filosofi ini minyak dari badan, memang rata-rata orang mempunyai minyak di wajahnya, meskipun tidak banyak tapi intinya pasti punya. Nah itulah yang digosokkan supaya menyatu. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Untuk selanjutnya apabila ada yang mau dikonsultasikan atau diseringkan, mohon kiranya teman-teman memberikan saran di kolom komentar. Saya rasa cukup. Kalau teman-teman juga ada yang tertarik dengan parang yang seperti ini, silakan tinggalkan komentar. Siapa tahu saya bisa bantu untuk mendapatkan parang seperti ini. Mungkin ini lebih jelas saya perlihatkan. Nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.